Jadi ini saya dapat info dari temen yang beli sapi Pak D. Itu katanya Pak D udah keluarkan sapi. Makanya kita ini ada dari teman-teman pengen buka-bukaan Pak D. Jadi buka-bukaan Pak D, buka-bukaan ini Pak D ya. Proses pemeliharaan sampai keuntungan setelah panen Pak D. Ini Pak D yang pertama. Laku berapa Pak D? Alhamdulillah, sahabat ternak Nusantara, ingat peternak itu keren. Jadi saya kabarkan kepada peternak pemula, hari ini Pak D kemarin panen mengeluarkan sapi 6 ekor dari 17 ekor keluar 6 ekor mas. Lakunya berapa Pak D? Boleh dibuka Pak D? Berani bu Pak D? Oh Pak D berani buka. Ya begini mas, sapi ini kemarin dari 17 ekor oleh pembeli sapi yang datang, dia milih ada 6 ekor yang dipilih menurut pembelinya. Lakunya Pak D? Lakunya begini mas, karena kemarin saya jual timbangan, ya saya jual timbangan, jadi saya jual per kilo 48. 48 Pak D. Iya. Oke, mantap berarti. Yang ketiga Pak D, banyak netizen bertanya beli bibitnya 17 ekor itu berapa? Ini banyak yang tanya Pak D karena sekarang menjadi besar-besar seperti ini, itu belinya bibit berapa Pak D? 17 ekor itu kalau dikalkulasikan berapa Pak D? Oke, terima kasih sahabat ternak. Jadi kalau dulu tidak saya buka, sekarang saya buka ya. Pada akhir November 18 bulan yang lalu, sapi ini saya beli 17 ekor dengan harga 218.000, 218 juta. 218 juta saya beli dari Lebu Kamandanu. Jadi itu bibitnya saya harga segitu mas. Oke. Kemarin dijual jogrok atau timbang itu kan jadi udah dijawab Pak D ya. Berarti Ya. kemarin dibeli per kilo 48.000 Pak D. Oke. Selanjutnya Pak D, yang masih ini itu rata-rata timbang berapa berat Pak D? Oke, sekarang ini yang masih, Ya. yang masih ini rata-rata ada yang 540, Ada ada yang 560, ada yang 470, ada yang 420. Kalau dipukul rata, ini tak buat rata-rata 500 kilo. 500 kilo Pak D. Ya, yang masih ini rata-rata 500 kilo. Ini kalau menurut Pak D sendiri yang sudah menjalankan usaha penggemukan sapi ini, untung atau rugi Pak D? Menurut Pak D sangat menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan. Karena kemarin yang saya jual 6 ekor itu beratnya yang pertama yang paling besar itu 640. Terus ada yang 430, 500. 630, ada yang 621, ada yang 615, ada yang 607 dan 605. Jadi waktu itu Pak D mendapat uang ya 177.500. Oh, itu yang baru terjual 6 Pak D. Yang terjual 6 ekor. Padahal masih ada 11 ekor Pak D. Masih ada 11 ekor. Nah, ini 11 ekor. Kalau tak jual kemarin ya itu Pak D akan menerima uang 441 juta. Kalau kemarin ya Pak D. Ya, kalau jual kemarin. Padahal ini masih. Oh, ini masih. Dan untuk peternak saat ini adalah saat bagus untuk menjual sapi yang siap kurban atau siap timbang karena saat inilah panennya para peternak. Ini Pak D. Itu kan kalau dijual, misalkan ini Pak D, berani buka-bukaan nggak Pak D? Iya. Kalau mendapatkan uang 400 berapa? 11? 411 ya kalau dijual semua ya Mas. 411 Ya. dan sudah dipotong tadi modal beli, Ya. modal beli 218. 18. Nah, itu masih ada sisa berapa Pak D? Wow, masih ada sisa. Sisanya sangat banyak sekali, Mas. Jadi kalau
441, seandainya kemarin saya lepas semua, Nah, itu sisanya 223. itu dipotong biaya beli pedet Pak De ya? Iya, dipotong 218 juta. 223 Pak De. Ya, masih sisa 223. Nah, selama ini Pak De, pemeliharaan 18 bulan itu kan menghabiskan biaya pakan dan tenaga. Oke. Tenaganya berapa Pak De? Berani Oke. buka Pak De? Berani. Nah, kebetulan ini untuk Mas Junet. Nah, Iya, Pak. ini kebetulan ikut saya sejak kecil. Dia saya beri penghormatan karena dia ini seperti keluarga. Setiap 1 bulan 1 juta. Nah, inilah banyak netizen yang bertanya berapa asisten kandang Pak De. Dia sangat senang karena dia cinta binatang. Dia minta 1 juta sudah cukup. Dan itu ya sangat terima kasih. Kemudian operasional pakan, nah, kalau rata-rata itu ya 4 juta lah 1 bulan. Jadi kalau di global operasional Pak De setiap bulan ini hanya 5 juta. 5 juta. 5 juta dikali 18 bulan Pak De. Wah, itu ada 90 juta. Berarti 223 Ya. dikurangi 90, jadi keuntungannya masih berapa Pak De? 133 juta sekian lah. Nah, Itu untuk 18 bulan Pak De. 18 bulan. Kalau dibagi lagi Pak De, kan harus menghitung dibagi berapa bulan lagi. Uang berapa Pak De? 133. 133 dibagi 18 bulan Pak De. Ya oke, ya rata-rata 7 juta lah. 7 juta. Wah, Jadi, mantap Pak. Ini ya. sama gaji anggota banyakan mana Pak De? Sama gaji Pak De aktif ya segitu kurang lebih. Aktif anggota segitu, Ya, pensiun. jadi pensiun apa peternak juga segitu Pak De. Segitu. Mantap. Jadi ada tambahan yang apa ya? Seimbang ya Pak De ya, antara kedinasan sama hasil beternak di rumah itu seimbang Pak De ya. Ya ini namanya pensiunan Mas. Jadi ya, alhamdulillah dapat gajian. Nah, Ini Pak De, nasihat untuk para peternak pemula Ya. dan banyak netizen yang apa ya ngomong kalau beternak itu rugi. Nasihatnya bagaimana Pak De? Oke, kepada peternak pemula sekali lagi sebelum beternak diperencanakan dulu, diperhitungkan ya, maksudnya begini. Beternak itu perlu kesabaran, perlu waktu, perlu persiapan. Persiapan pertama, jelas itu harus dan wajib sediakan hijauan. Kalau sudah ada hijauan, sediakan pakan tambahan, pakan pendamping, misalnya limbah-limbah pertanian yang ada. Dikumpulkan, seperti ini Pak De mengumpulkan limbah pertanian. Itu banyak teman-teman ya. Itu, karena yang dulu kemarin sudah habis, 18 bulan ini Pak De sudah mengumpulkan lagi. Habis panen Pak De ya. Habis panen ini saatnya Pak De membuat bank pakan istilahnya ya. Jadi pakan itu cadangan itu harus ada. Ya, kemudian kandang. Kandang itu diatur sedemikian rupa, tidak perlu bagus-bagus. Yang penting sapi itu nyaman, tidak kena matahari langsung, tidak kena hujan langsung, atau kena angin terlalu banyak langsung. Setelah itu diperhatikan kesehatannya sapi. Minimal 1 bulan sekali diinjek multivitamin. Itu untuk apa? Untuk menjaga stamina sapi agar sapi ini tidak mudah sakit. Karena sapi itu tidak bisa bicara, tapi kita sebagai peternak harus paham. Kalau diantisipasi, insya Allah tidak ada masalah. Nah, itu untuk peternak. Yang kedua, untuk peternak permula harus direncanakan mau deret hitung atau deret ukur. Kalau deret hitung, beli seperti Pak De ini deret hitung. Uang sedikit dapat jumlah banyak, tapi waktunya lama. Tapi hasilnya sama juga yang deret ukur. Kalau deret ukur, modalnya sama, jumlah ekornya sedikit, tetapi mungkin beratnya lebih besar. Sama, tinggal pilihan. Tinggal pilih Pak De. Nah, deret hitung atau deret ukur. Kalau Pak De senang deret hitung, semakin jumlahnya banyak, selama itu sehat, hidup, hari raya kurban pasti untung. Panen pasti. Nah, Ini Pak De, banyak para teman-teman mungkin pensiunan seperti Pak De, TNI ataupun Polri, dan juga banyak teman-teman ini Pak De,
Untuk mendapatkan modal sebanyak itu 218 untuk beli beli sapinya. Ya. 218. Belum bikin kandangnya Pak D. Iya. Nah, itu bagaimana untuk mendapatkan modal seperti itu padahal Pak D ini adalah waktu bikin kandang ini kan masih polisi aktif. Betul. Nah, itu bagaimana caranya Pak D? Untuk teman-teman ini biar tahu Pak D. Ya, caranya begini, rekan-rekan peternak, para purnawirawan yang kurang 2 tahun, waktu sisa kurang 2 tahun, 2 tahun pensiun, itulah saatnya menyediakan kandang dulu. Ya sederhana aja. Saya yakin rekan-rekan mesti mampu membuat kandang kapasitas 10 ekor dengan cara sederhana, mampu, dan menanam hijauan mampu. Apabila kandang sudah punya, hijauan sudah siap, untuk modal gampang. Untuk purnawirawan dijamin asabri. Nanti kita dapat asabri, kita dapat pinjaman lintas pensiun, datang aja ke BWS Bang Wori Bersaudara. Itu mitranya pensiunan TNI Polri. Di setiap daerah itu ada, pasti dilayani baik. Kalau di Pati, hubungi Mbak Anggita. Pelayanannya bagus, langsung ramah, dan langsung diberikan apa yang para purnawirawan berikan. Dan percayalah, selama itu serius, tekun, pasti berhasil. Bisa bayar utang, pasti ada sisa. Ini seperti Pak D, sisanya ini 50% bisa untuk ngangsur pinjaman, 50% bisa untuk ya ngopi-ngopi, jalan-jalan sama anak cucu. Itu alhamdulillah dan sangat berkah. Jadi bagi peternak, keuntungan berapapun itu berkah, bukan jumlah. Kalau jumlah ya jangan usah di peternakan. Ya kalau berkah di peternakan. Berapapun hasilnya kita pasti gembira. Ini Pak D sangat sehat karena kebetulan prospek menguntungkan. Sekali lagi, ya untuk para purnawirawan yang akan purna, kerjasama asabri itu pasti lebih dari cukup untuk modal 10 ekor 2 tahun. Saya jamin bisa mengembalikan pinjaman. Asal itu tadi direncanakan, tekun, sabar. Kelemahan para peternak pemula itu adalah emosional. Punya uang, langsung pengadaan bibit barang, tapi perencanaannya, makannya tidak disiapkan. Nah, disitulah jatuhnya di situ. Itu para sahabat peternak. Ini Pak D, kira-kira kalau pensiunan itu bisa ambil berapa Pak D? Mungkin yang bertanya, Ya. tanya seperti ini. Jadi saya mewakili nih Pak D. Ya. Bisa dapat berapa Pak D? Untuk Pak D itu bisa dapat sampai 350 juta. Mantep. Itu berarti kalau kemarin Pak D beli belanja cuma 218, itu bisa 17 ekor. Mungkin kalau itu semua digunakan, itu bisa dapat 25 ekor Pak D ya? Bisa, tapi kan kita tidak bisa habiskan Mas ya, gitu. Tapi seandainya kita koordinasi dengan BWS pasti diberi maksimal. Dan yang jelas itu memang sahabat para pensiunan Bang Wori Saudara itu BUMN bagus untuk para purnawirawan. Pelayanannya bagus, penjelasannya bagus, dan sangat menguntungkan, ringan sekali angsurannya. Ini Pak D, ini sapi yang masih ini rencana dijual kapan Pak D? Ya ini nanti kan masih ada waktu 1 bulan ya. Kalau memang lebaran haji nanti masih bagus, tetap akan saya lepas. Tapi kalau belum sesuai yang diharapkan Pak D, target saya Pak D kan 2 tahun. 2 tahun, ini baru 18 bulan, masih ada waktu 6 bulan Pak D untuk mencapai target minimal 800 kilo. Dengan cara seperti ini sangat mungkin bisa. Oke Pak D, ini kan masih ya, ini Ya. rencana dijual di belakang. Ini Pak D, alamat biar teman-teman yang mau beli sapi kurban bisa langsung ke sini Pak D. Wah, kalau sapi banyak. Kalau tempatnya Pak D Tejo ini Desa Sambirjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Nomor kontak yang bisa dihubungi Pak D biar lebih mudah. Misalkan nanti bisa share log atau Oh ya. balas WA itu lebih mudah. Nomor WA Pak D 081 326 149 927. Oke mantep, oke ya.
Ini adalah pesan atau motivasi dari Pak Ditejo untuk para peternak atau para pemula yang ingin belajar. Jadi semuanya sudah dibuka mulai dari bibit, belanja bibitnya, mulai dari tenaganya, mulai dari hasilnya itu sudah dibuka. Jadi Pak Ditejo ini kalau dijual per hari ini, per hari kemarin ya, itu bisa mendapatkan nilai tambah 7 juta. Jadi sama dengan beliau ketika masih menjabat sebagai polisi aktif. Oke, terima kasih Pak D. Semoga ini bermanfaat untuk teman-temannya lainnya. Oke, Pak D. salam peternak Nusantara. Peternak itu keren. Mantap. Pak D pernah bilang kalah start menang finish, dan ini menurut Pak D menang. Di finishnya menang. Ya. Oke, beliau memang punya jargon seperti itu loh ya. Oke, terima kasih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita undur dulu ngedit.